Ingat baik-baik kalimat saya, direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Waktu itu mereka masih menganggap buat teman presiden, lebih takut. Tapi ketika saya mulai keras, 7 bulan, 8 bulan presiden tidak terima saya, direksi-direksi mulai berani melawan saya. Banyak orang nanya nih, nagih tanggung jawab dan janji Pak Basuki yang ingin membuat Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia tuh. Ada Betul. kan itu kan? Betul. Nah, karena bukan dirut, cuma komut dalam tanda petik, cuma ya dalam konteks kewenangannya, tidak bisa operate sampai in detail, eksekusi day to day gitu. Hanya bisa mengawasi. Mari kita fokus ke pengawasan. Apa yang dilakukan oleh Pak Basuki sebagai seorang komut dalam mengawasi Pertamina maupun subholding, secara pribadi sebagai komut maupun sistemnya seperti apa sih? Sistemnya saya ubah semua digital. Sebelum saya tanda tangan disposisi tidak ada yang digital. Pernah dengar gak kasus dengan Peruri yang 500-an miliar? Anda bisa cari itu. Itu kan buying time contoh dari direksi. Saya suruh panggil Peruri, bikin tanda tangan. Lalu mereka laporkan Peruri minta 500 miliar. Saya kaget, mana mungkin itu mahal. Lalu di Peruri bilang, karena orang Pertamina minta sama kami bangun sistem baru semua. Ya lu numpang dong sama Peruri, gue bilang. Nah itu contoh ngeyel buying time. Lalu Covid datang, waktu itu mereka masih menganggap buat teman presiden, lebih takut. Tapi ketika saya mulai keras, 7 bulan, 8 bulan presiden tidak terima saya. Tidak terima karena? Saya nggak tahu alasannya. Kesibukan atau saya nggak tahu. Begitu 7-8 bulan tidak terima saya sudah melihat direksi-direksi mulai berani melawan saya. Karena mereka sudah tahu saya nggak bisa gantikan mereka. Nah lalu apa saya lakukan? Walaupun begitu saya kunci di dalam rencana kerja. Misalnya sebelum saya berhenti, saya sudah kunci dalam RKAP untuk 2024. Itu di dalam RUPS, sudah di RUPS baru saya berhenti. Mereka harusnya melakukan penghematan 46% di seluruh procurement pengadaan. Di semua ekosistem Pertamina ya? Dan itu sudah tanda tangan. Anda bisa periksa. Makanya saya senang banget kalau Kejaksaan Agung mau hebohkan kasus ini. Kan ini udah 2025 nih. Kita tinggal lihat aja direksi ikutin nggak RKAP, RUPS yang sudah kita tanda tanganin bersama untuk 2024. Kalau penghematan nggak 46% sudah hitungan, kita pakai konsultan kok. Berarti maling. Berarti kalau diubah di RUPS RKAP-nya, berarti ada intensi nyolong. Nah itu yang bisa saya lakukan sebagai komut. Saya sebagai bilang, kenapa saya semua tercatat. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua, saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya, direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok. Ya, Rifa sendiri baru masuk Petraniaga 2021. Tapi dia orang veteran, katanya isunya semua. Sebelum lama di Pertamina Shipping Internasional. Ya, tapi intinya gini lah. Intinya kita ngomong lah. Bubarin Petra pun menurut saya itu main-main bohong doang. Kalau begitu. Kalau orang Indonesia sama. Anaknya bisa main. Kalau mau bubarin seluruh sistem mafia migas, ikutin yang saran saya deh. IKA Talok itu LKPP orang kita, bos, pemerintah. Harga ICP ditentukan oleh Menteri SDM. Subholding kilangnya Pertamina itu kan kurang efisien sebetulnya. Harusnya kilang yang lebih modern, lebih murah. Jadi kalau saya mengatakan harga kilang Pertamina aja patokan e-katalog, karena udah dibeli dari subholding Patraniaga, termasuk LPG, kan barang nggak cukup.
aftur segala macam, selesai. Apa yang mau mafia? Dan Indonesia siap perang sama siapapun. Kata Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Ahok. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia saat ini. Tentunya dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang ada ketika sebuah PT Pertamina yang seharusnya kita percayakan menjadi PT yang memberikan sebuah bahan bakar yang terbaik, ternyata kita ditipu, ternyata kita dibohongi dengan berbagai macam hal yang mereka lakukan untuk memakan uang haram tersebut. Dan bukan cuma 1-2 orang yang mereka bohongi, seluruh masyarakat Indonesia, baik itu pejabat, baik itu presiden pun mereka bohongi. Dan ternyata ini bagian dari korupsi yang mereka lakukan untuk memakan uang-uang tersebut. Satu hal yang perlu kita ketahui, ketika tidak ada efek jera yang begitu keras terkhusus untuk para koruptor, maka para koruptor akan melakukan sewenang-wenang mereka. Para koruptor akan melakukan sebuah tindakan-tindakan yang dimana itu hanya menguntungkan mereka saja dan merugikan banyak orang. Makanya harusnya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dapat memberikan tindakan-tindakan, dapat memberikan sebuah ketegasan supaya para koruptor mereka sudah mulai takut ketika ada efek jera hukuman mati bagi para koruptor, maka mereka akan takut melakukan sebuah tindakan-tindakan yang dimana itu akan merugikan negara, merugikan masyarakat. Makanya dari dulu sampai sekarang pun para koruptor itu selalu ada di zaman presiden siapapun. Bukan berhenti, bukan malah mengurangi, tetapi malah makin bertambah terus-menerus. Makanya ketika para koruptor mengetahui ketika hukuman mati bagi para koruptor, maka mereka akan berhenti. Saya sangat salut, saya sangat apresiasi ketika kita melihat orang-orang seperti Ahok yang selalu membongkar semua aib, membongkar semua apa yang ia ketahui tentang para mafia-mafia yang berada di Pertamina. Tentunya kita senang akan hal ini. Dan sebenarnya kenapa Ahok tidak memberitakan hal ini di waktu masih ia dirut di Pertamina? Karena memang di sana banyak tekanan dari kiri dan kanan. Bahkan presiden pun memberikan sebuah tekanan bahwa itu jangan dibongkar. Ya, namanya juga berbohong, namanya juga melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak benar, ya suatu saat pasti akan terbuka. Karena terang itu pasti akan memberikan sebuah jalan yang terbaik. Ya, kita senang ketika ada Ahok yang selalu menyuarakan hal ini. Kita senang ketika ada orang-orang yang selalu jujur. Ya, ketika mereka ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Saya sangat menyayangkan bagaimana kinerja KPK yang tidak begitu becus untuk membongkar hal ini. Malah mereka lebih memprioritaskan mengurus hasto yang tidak merugikan negara. Kan sangat lucu, men. Ya, harapan kita orang-orang yang akan disebut oleh Ahok ini nanti, yang akan dibongkar oleh Ahok ini, itu langsung diperiksa dan langsung dikerjakan apa yang menjadi bagian-bagian tugas-tugas di situ. Karena ketika tidak ada sebuah ketegasan dalam sebuah kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara kita, maka secara terus-menerus akan terjadi hal-hal seperti ini. Dan bahkan mereka tidak akan pernah takut, mereka tidak akan pernah berhenti, karena efek jera yang diberikan kepada mereka cuma dipenjarakan. Ya, bayangkan ketika mereka diberikan sebuah hukuman mati, maka orang-orang akan takut melakukan hal tersebut. Prabowo Subianto harus lebih tegas lagi. Jangan ngikutin jalur orang-orang yang sudah bukan bagian dari pemerintahan ini. Jangan ngikutin jalur orang-orang yang sudah bukan bagian dari istana, ya. Jangan ngikut lagi, jangan nekor. Prabowo harus mempunyai prinsip yang begitu tegas supaya dapat memimpin negara ini dengan baik dan dengan tepat. Teman-teman, sahabat-sahabat lensa netizen, dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain.
lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.